Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Setyatu, nama budaya dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua selaku dosen pembimbing pada tugas video pembelajaran saat ini, yaitu Bu Munawaroh, Magister Sains. Terima kasih kepada beliau yang telah membimbing kita semua hingga saat ini. Halo teman-teman, ada kata pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Yanti Lesmaria dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, tahun angkatan 2020. Lalu selanjutnya ada rekan saya yaitu Halo teman-teman, nama saya Muhammad Abdul Hanif dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan ilmu manajemen. Pengertian dari manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian manajemen. Sekarang kita lanjut tentang sejarah awal perkembangan manajemen. Ilmu manajemen telah diterapkan sejak era bercocok tanam, di mana pada masa itu manusia mengharuskan untuk mengatur anggota kelompok dan menerapkan teknik pertanian dengan benar, sehingga tujuan awal dalam sebuah kelompok dapat tercapai. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah piramida di Mesir. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seorang manajer yang ketika itu merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, serta menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Di sana, sebagai contoh, di gudang senjata Venesia, kapal perang diluncurkan sepanjang kanal dan pada tiap-tiap perhentian. Bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut. Selain lini perakitan tersebut, orang Venesia memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya. Lalu terdapat aliran perkembangan manajemen yang terbagi menjadi 4, yaitu teori manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, hubungan manusiawi, dan teori manajemen modern. 1. Teori manajemen ilmiah. Pada tahun 1870 sampai 1930, salah satu tokoh teori manajemen ilmiah adalah Frederick Wilson Taylor. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah satu tokoh besar manajemen. Ia dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Terdapat beberapa penelitian dan observasi yang dilakukan oleh Taylor, di antara lain adalah studi gerak dan waktu. 2. Teori organisasi klasik. Pada tahun 1900 sampai 1940, salah satu tokoh teori organisasi klasik adalah Henry Fayol. Fayol dan Taylor mengemukakan hal-hal yang sama, di mana prinsip-prinsip manajemen tentu harus dipelajari oleh baik manajemen maupun karyawan. Akan tetapi, Fayol lebih menitik beratkan kepada manajer tingkat bawah, sementara Taylor kepada manajer tingkat menengah dan atas. Atau neoklasik pada tahun 1930 sampai 1940. Teori ini lahir karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Salah satu tokoh teori hubungan manusiawi adalah Hugo Munsterberg. Hugo merupakan bapak psikologi industri. Bukunya Psychology and Industrial Efficiency menguraikan bahwa diperlukan 3 hal untuk mencapai produktivitas, yaitu penemuan, penciptaan, dan penggunaan. Lalu teori yang keempat yaitu manajemen modern pada tahun 1940 sampai sekarang. Tokoh manajemen pada masa ini adalah Douglas McGregor yang terkenal dengan teori X dan Y. Teori XY ini merupakan salah satu teori perilaku. Teori XY ini diungkap McGregor dalam bukunya The Human Side Enterprise. Dalam buku ini diuraikan para manajer atau pemimpin organisasi memiliki 2 jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X atau teori Y.
Dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulan dari saya pribadi mengenai materi tersebut yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Sejarah awal perkembangan manajemen telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida Giza di Mesir. Pembangunan ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya sistem manajemen. Sekian kesimpulan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.